Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua, perkenalkan nama saya Sandy Fahri Wijaya dengan NIM 060512822518 dari kelas Indralaya. Assalamualaikum anak-anak semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih semuanya? Baik, Pak. Oke, semuanya dalam keadaan sehat ya? Iya, Pak. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran, atau baiknya kita berdoa terlebih dahulu anak semua. Silakan ketua kelas dipimpin doanya. Izin memimpin doa. Ya, silakan. Baiklah, kepada teman-teman semua, mari berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Doa selesai. Oke, terima kasih kepada ketua kelas yang sudah memimpin doanya. Oke, mungkin Bapak cek kehadiran terlebih dahulu ya. Septi, Hadir, Pak. Bayat, Hadir, Pak. Hasanah, Hadir. Erika. Hadir, Pak. Oke, semuanya masuk ya, nggak ada yang nggak masuk. Iya, Pak. Oke. Oke, silakan anak-anak semua dibuka modul dan LKS-nya. Kemarin juga sudah Bapak perintahkan kepada kalian untuk membaca materi pada hari ini gitu ya. Silakan dibuka dulu. Oke, sebelum kita masuki kepada materi kita hari ini, Pak mau tanya dulu nih terkait materi kita minggu lalu. Ada yang masih ingat materi kita tentang apa minggu lalu? Saya, Pak. Ya, silakan. Jadi minggu kemarin kita membahas tentang hak asasi manusia, Pak. Iya, benar sekali. Jadi masih ingat ya materi minggu lalu. Terkait materi kita hari ini, kemarin sudah Bapak suruh membaca ya. Materi hari ini kita tentang apa? Ya, silakan. Jadi kita hari ini mempelajari terkait dengan peraturan perundang-undangan beserta dengan hierarki peraturan yang ada di Indonesia, Pak. Ya, benar sekali anak. Jadi kita pada hari ini akan membahas tentang peraturan perundang-undangan serta hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia gitu ya. Jadi sesuai dengan materi kita pada hari ini, maka tujuan pembelajaran yang akan kalian capai gitu ya. Yang pertama, kalian dapat memahami pemaknaan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, kalian juga dapat memahami hierarki atau tata urutan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia gitu ya. Oke, mungkin sebelum memasuki ke materi yang lebih lanjut, Pak izin bertanya dulu kepada kalian, apa sih peraturan itu? Kenapa gitu? Peraturan itu sangat penting sekali gitu, terutama diterapkan di negara kita. Ada yang mau berpendapat? Silakan. Izin, Pak. Ya, silakan. Jadi peraturan itu merupakan sesuatu yang dibuat dan dilaksanakan oleh individu agar tercipta suatu kondisi yang tertib, teratur, dan kondusif. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih. Ada yang ingin menambahkan? Silakan. Saya, Pak. Ya, silakan. Izin menambahkan terkait peraturan. Peraturan itu penting karena untuk menciptakan lingkungan masyarakat yang harmonis, tertib, dan juga nyaman. Sudah, Pak. Oke, terima kasih untuk pendapatnya ya, bagus semua ya, benar semua ya pendapatnya. Jadi peraturan itu ya, mungkin Bapak jelaskan sedikit. Peraturan itu ada diterapkan untuk individu gitu ya. Jadi peraturan itu diterapkan atau dijalankan oleh individu itu sendiri gitu untuk menciptakan kehidupan yang aman dan tentram gitu ya. Sama seperti halnya dengan peraturan perundang-undangan gitu. Peraturan perundang-undangan itu dibuat berdasarkan hukum ya yang dilaksanakan oleh individu atau masyarakat guna menciptakan masyarakat yang aman, damai, serta tentram baik itu dalam kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat gitu ya. Oke, mungkin benar sekali pendapat anak-anak semua ya terkait peraturan ataupun mengapa peraturan itu sangat penting gitu ya. Oke, itu ya mungkin materi awal kita ya terkait pemaknaan peraturan perundang-undangan Indonesia. Oke, mungkin selanjutnya Bapak ada video ya, video yang harus kalian tonton gitu ya. Tadi video yang Bapak buat sendiri gitu. Kalian mau handphone semua ya? Bapak. Oke, nanti Bapak share linknya, silakan dibuka ya. Nah, sudah Bapak share linknya ke grup kalian, silakan ditonton video itu. Nanti kalian cari poin-poin penting apa saja, garis besar saja gitu ya, yang ada dari video tersebut nanti akan kalian paparkan. Bapak minta berkelompok saja ya, kelompoknya itu satu bangku saja ya, satu meja biar mudah gitu. Yang dicari
cari poin-poin penting ya. Yang pertama itu. Yang kedua, kalian cari juga mungkin kalian siapkan saja ya poin pertanyaan yang akan kalian ajukan kepada kelompok lain gitu. Nanti saling mengajukan pertanyaan gitu. Mungkin itu ya tugasnya. Ada yang kurang jelas atau ingin bertanya atau sudah paham? Sudah paham, Pak. Oh ya, sudah paham ya. Jadi Bapak kasih waktu 45 menit cukup ya? Cukup, Pak. Oke, mungkin Bapak kasih waktu 45 menit untuk kalian berdiskusi. Nanti akan kita lanjutkan untuk sesi diskusinya gitu ya. Mungkin itu ya, silakan disimak dulu videonya. Terima kasih. Atau menjelaskan materi tentang peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Selanjutnya kita akan membahas apa sih tujuan dari pembentukan peraturan perundang-undangan itu. Jadi secara umum ya, tujuan pembentukan peraturan perundang-undangan itu tentunya untuk mengatur dan menata kehidupan dalam suatu negara. Nah, supaya masyarakat yang diatur oleh hukum itu memperoleh kepastian, kemanfaatan dan keadilan di dalam kehidupan bernegara maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, sehingga masyarakat itu akan lebih terarah dan menciptakan suasana rukun dan damai pada masyarakat itu. Oke, kita memasuki ke materi inti kita, yaitu tentang hierarki atau tata urutan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Jadi tata urutan peraturan perundang-undangan ini sering kita maknai sebagai tingkatan atau hierarki. Jadi hierarki itu memiliki makna peraturan yang ada di bawah itu tidak boleh bertentangan dengan yang peraturan yang ada di atasnya. Artinya peraturan yang satu berkedudukan lebih tinggi dibandingkan dengan peraturan yang lainnya. Jadi itulah hierarki atau peraturan yang kita anut dalam sistem hukum di Indonesia. Selanjutnya memasuki ke materi hierarki. Jadi hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia itu tercantum dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Jadi yang pertama itu yang memiliki tata urutan tertinggi yaitu ada pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi untuk pertama kali hukum dasar tertulis kita yaitu Undang-Undang Dasar 1945 yang dibentuk oleh PPKI dalam sidang tanggal 18 Agustus 1945. Jadi sesuai dengan ketentuan pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 juga menyatakan bahwa yang dapat berwenang mengubah dan menetapkan undang-undang dasar itu hanyalah MPR. Yang kedua yaitu ketetapan MPR. Sesuai dengan namanya, yang berwenang membentuk dan menetapkan ketetapan MPR ini yaitu MPR sendiri sebagai lembaga negara yang mewakili rakyat. Yang ketiga yaitu undang-undang. Jadi undang-undang ini merupakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPR dengan persetujuan bersama Presiden. Jadi pembentukan undang-undang itu sendiri adalah wewenang DPR dan Presiden secara bersama-sama. Yang keempat yaitu peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau yang sering kita kenal dengan Perpu. Jadi Perpu ini merupakan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kepentingan yang memaksa atau dalam hal keadaan darurat. Yang kelima yaitu peraturan pemerintah atau PP. Jadi peraturan pemerintah ini peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Yang keenam yaitu peraturan Presiden atau Perpres. Jadi peraturan Presiden ini peraturan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan. Yang ketujuh yaitu peraturan daerah provinsi atau Perda provinsi. Jadi peraturan perundang-undangan ini dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD provinsi dengan persetujuan bersama gubernur. Dan yang terakhir yaitu peraturan daerah kabupaten atau kota atau Perda kabupaten kota. Jadi Perda kabupaten kota ini merupakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD maksudnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten kota dengan persetujuan bersama bupati atau wali kota. Jadi itulah hierarki atau tingkatan tata urutan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Oke, itu saja mungkin materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada yang sudah menonton video ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat kepada rekan-rekan semua. Terkhusus tentang peraturan perundang-undangan di Indonesia, mulai dari apa itu peraturan perundang-undangan hingga kepada hierarki perundang-undangan di Indonesia. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin cukup ya untuk sesi diskusinya.
diskusinya. Waktunya juga sudah lewat ya, sudah lebih 10 menit. Mungkin silakan bagi kelompok yang sudah siap untuk menyampaikan terkait poin penting dan juga pertanyaannya yang diajukan untuk kelompok yang lain. Silakan. Ya silakan. Izin Pak, kami dari kelompok 1 akan menyampaikan poin dari video tersebut, di mana dalam video tersebut ditampilkan pemaknaan peraturan perundang-undangan seperti tujuan serta fungsi pembentukan peraturan perundang-undangan. Lalu untuk pertanyaan yang akan diajukan kelompok 1 kepada kelompok 2, yakni apakah fungsi dari tata urutan peraturan perundang-undangan? Mungkin sekian Pak. Oke. Jadi itu ya terkait poin penting dan juga pertanyaan yang diajukan oleh kelompok 2. Mungkin ada lagi kelompok yang mau menyampaikan? Ya silakan. Izin menambahkan Pak. Ya silakan. Jadi pada video tersebut juga menampilkan hierarki atau tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dan untuk pertanyaan kepada kelompok 1 yaitu apa yang akan terjadi jika suatu negara tidak mempunyai peraturan perundang-undangan? Oke, terima kasih Nah untuk tanggapannya. Oke, itu ya terkait poin-poin penting yang ada dari video tersebut. Mungkin Pak bahas terlebih dahulu terkait poin yang kelompok 1 sampaikan tadi, ada fungsi gitu ya, tujuan dan fungsi peraturan perundang-undangan. Bapak rasa kalian juga sudah menyimak ya, karena memang dari video tersebut ada fungsi gitu ya, fungsi peraturan perundang-undangan serta tujuan gitu ya, tujuan peraturan perundang-undangan, ditambahkan juga oleh kelompok 2 ya, tentang hierarki gitu ya. Jadi hierarki atau tata urutan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia gitu. Selanjutnya mungkin diskusinya ya, kita masuki ke sesi diskusi. Mungkin silakan bagi kelompok yang ingin menanggapi, kelompok 1 atau kelompok 2 silakan ditanggapi terkait pertanyaannya. Silakan. Izin Pak. Ya silakan. Izin menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Pertanyaannya yaitu apakah fungsi dari hierarki perundangan? Jadi fungsi hierarki perundangan itu yakni sebagai pedoman untuk pembentukan peraturan di bawahnya, sehingga setiap peraturan yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan aturan yang ada di atasnya. Jika aturan tersebut atau yang di bawahnya bertentangan dengan peraturan di atas, maka secara otomatis peraturan di bawahnya batal demi hukum. Oke, baik. Ada yang ingin menambahkan lagi? Silakan, jika ada. Oke. Tidak ada ya? Oke, silakan untuk kelompok yang pertama tadi, silakan ditanggapi pertanyaan kelompok 2. Baik Pak, izin menanggapi dari pertanyaan yang disampaikan oleh kelompok 2 terkait dengan pertanyaan tadi, apakah yang akan terjadi jika tidak ada peraturan perundang-undangan di suatu negara? Maka jika tidak ada, kehidupan ini tidak akan teratur dan juga tidak akan terarah, sehingga kehidupan menjadi kacau seperti akan terjadinya ataupun meningkatnya kriminalitas dalam suatu bangsa Pak. Mungkin sekian Pak. Oke, terima kasih atas tanggapannya. Ada yang ingin menambahkan lagi? Silakan jika ada. Cukup Pak. Cukup ya. Jadi bagus sekali ya diskusi kita pada hari ini. Bapak lihat kalian sudah menjawab dengan baik. Yang pertama terkait hierarki gitu ya. Fungsi hierarki peraturan perundang-undangan. Mungkin kalian sudah tahu hierarki artinya tata urutan gitu ya. Tata urutan peraturan perundang-undangan. Artinya benar sekali ya yang ditanggapi oleh kelompok pertama tadi. Hierarki artinya tata urutan, berarti peraturan yang ada di bawah itu tidak boleh bertentangan dengan peraturan di atasnya gitu. Jadi harus aturan yang atas itu menjadi acuan dari peraturan yang ada di bawahnya gitu. Jadi semua peraturan itu ada hierarki yang tertinggi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 tentang MPR gitu, dan peraturan-peraturan di bawah juga harus mengacu gitu pada peraturan yang ada di atasnya. Terkait pertanyaan yang dari kelompok 2 tadi jawab, itu tentang suatu negara gitu ya, apa yang terjadi jika suatu negara itu tidak mempunyai peraturan perundang-undangan. Dan sekali gitu ya, negara tersebut tidak akan teratur gitu, tidak akan terarah, dan juga banyak sekali faktor penyebab akibat dan penyebab dari suatu negara tidak mempunyai peraturan perundang-undangan. Salah satunya yaitu meningkatnya angka kriminalitas di suatu negara tersebut. Mungkin
Mungkin itu ya untuk diskusi kita kali ini. Menurut Bapak, kalian sudah aktif dan responsif terkait pertanyaan-pertanyaan, poin-poin penting yang ada dalam video tersebut gitu ya, sudah menyimak dengan baik. Mungkin itu ya untuk pertemuan kita kali ini, membahas tentang pemaknaan peraturan perundang-undangan Indonesia serta hierarki atau tata urutan peraturan perundang-undangan Indonesia gitu. Sebelum Pak tutup materi kita pada hari ini, ada yang ingin bertanya terlebih dahulu? Jika ada angkat tangan, apa sudah cukup? Cukup Pak. Oke, sudah cukup ya. Jadi sebelum kita tutup bersama-sama pertemuan kita kali ini, Bapak ingin meminta satu orang untuk menyimpulkan materi kita hari ini. Silakan angkat tangan menyimpulkan. Izin Pak. Ya silakan. Jadi dapat disimpulkan dari materi kita hari ini bahwasanya memang sangat penting peraturan perundang-undangan itu diterapkan guna mengatur kehidupan bermasyarakat. Begitupun tata urutan peraturan perundang-undangan atau hierarki perundangan itu dijadikan sebagai pedoman untuk pembentukan peraturan di bawahnya. Sehingga setiap peraturan yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan aturan yang ada di atasnya. Jika aturan di bawahnya bertentangan dengan peraturan di atas, maka secara otomatis peraturan di bawah batal demi hukum. Oke, baik sekali ya. Untuk kesimpulannya sudah mencakup semuanya yang kita pelajari pada hari ini. Terima kasih ya sudah menyimpulkan. Mungkin kita cukupkan pertemuannya sampai sini ya. Mungkin silakan dibuka LKS-nya. Di situ ada tugas ya untuk kalian. Silakan dibuka terlebih dahulu. Silakan itu dikerjakan. Nanti minggu depan kita akan membahasnya secara bersama-sama ini. Mungkin itu ya untuk pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas partisipasi dari Anda semua. Bapak harap minggu depan kalian juga bisa lebih aktif dan responsif lagi. Mungkin kita cukupkan pertemuan kali ini. Bapak akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya.